Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan pelajari mengenai materi hidup lapang dengan berbagi dengan subbab zakat. Yuk disimak baik-baik karena di dalam materi ini nanti akan dijelaskan secara terperinci mengenai zakat. Soleh-solehah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku rezeki serta kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh-solehah, tahukah kalian bahwa adalah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Dengan zakat, kita tidak hanya mensucikan harta, tetapi juga membersihkan jiwa. Hal ini dijelaskan pula di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, menjelaskan bahwa zakat membersihkan harta, mensucikan jiwa, dan membawa ketenangan bagi pemberi dan penerima. Dan juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, zakat adalah bukti keimanan. Zakat menunjukkan kepatuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh-solehah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki arti membersihkan dan mensucikan, baik dari sisi harta maupun jiwa. Baik soleh-solehah, selanjutnya yaitu tujuan dan hikmah zakat. Tujuan membantu kaum yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas umat Islam. Nah, kalau hikmahnya membentuk sikap peduli, meningkatkan keimanan, serta tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali, bukan, tujuan dan hikmah dari zakat tersebut. Soleh-solehah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis zakat. Ternyata ada beberapa jenis dari zakat tersebut. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Berikut penjelasannya. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri berupa makanan pokok seperti beras. Nah, tentunya mudah sekali kita dapatkan ya. Untuk bahan makanan pokok itu selain beras juga ada loh, bisa dengan jagung ataupun gandum. Yang kedua yaitu zakat mal, harta yang mencapai nisab. Nisab itu disebut juga dengan batas minimum harta, dan haul atau disebut juga dengan berlalu sampai 1 tahun. Nah, jenisnya hartanya seperti halnya harta seperti emas, hasil pertanian, dan juga pendapatan. Nah, ini dia 8 golongan penerima zakat atau asnaf. Ada 8 golongan yang wajib kita berikan zakat, antara lain ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, mu'alaf, hamba sahaya atau disebut juga dengan riqab, yang berikutnya yaitu gharim, yang berikutnya fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Kemudian Ibu akan menjelaskan secara terperinci mengenai 8 golongan penerima asnaf. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Berikutnya yaitu miskin. Miskin adalah orang yang kehidupannya lebih baik daripada fakir, tetapi
tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka memiliki penghasilan tetapi tidak memadai untuk kebutuhan pokok. Amil. Amil adalah orang yang memberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, termasuk mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola administrasinya. Mereka berhak menerima zakat sebagai upah atas tugas yang mereka lakukan. Berikutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau seseorang yang hatinya sedang dilunakkan atau didekatkan kepada Islam. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk memperkuat iman mereka atau menarik simpati terhadap Islam. Berikutnya yaitu rikob. Pada masa dahulu, zakat diberikan untuk memerdekakan budak atau membantu mereka dalam proses pembebasan diri dari perbudakan. Meskipun perbudakan tidak ada lagi di banyak tempat saat ini, konsep ini bisa diperluas menjadi pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan atau belenggu modern. Gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang, tetapi tidak mampu melunasinya. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk membantu mereka melunasi utang yang digunakan untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berikutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang atau usaha yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah, jihad, pendidikan Islam, pembangunan masjid atau usaha lain yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak mampu melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Meskipun di kampung halamannya ia mungkin tergolong mampu, zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka. Soleh-solehah, zakat tentunya memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, yang pertama yaitu manfaat sosial dan yang kedua yaitu manfaat spiritual. Apa saja sih manfaat sosial dari zakat tersebut? Manfaat sosial mengurangi kemiskinan tentunya. Yang kedua membantu yang membutuhkan dan menciptakan masyarakat yang adil. Nah, yang kedua yaitu spiritual. Apa sih manfaatnya dari spiritual? Manfaatnya yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir atau pelit dan tamak, serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Jadi menumbuhkan rasa empati yang luar biasa kepada orang lain. Ketentuan zakat. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi loh. Nah, ketentuan ini antara lain yaitu harta yang dizakatkan harus halal. Jadi cara pendapatannya pun juga dengan cara yang halal. Yang kedua, menghitung jumlah zakat sesuai nisab dan haul. Jangan lupa ya, harus sesuai ketentuan. Yang ketiga yaitu memberikan kepada golongan penerima hak. Baik soleh-solehah, berikut tadi penjelasan mengenai zakat. Ada pengertian, ada jenis-jenisnya, dan juga ada hikmahnya. Alhamdulillah soleh-solehah, kita sudah belajar tentang zakat. Yuk kita amalkan ilmu ini dengan rajin berbagi dan membantu sesama. Zakat diibaratkan aliran air yang menyuburkan tanah gersang, membersihkan hati, dan menebarkan kebaikan. Dengan berbagi, kita tak akan berkurang. Justru keberkahan akan terus melimpah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.